Pemirsa, kita akan memantau situasi lalu lintas di sejumlah titik arus mudik dan balik lebaran 2024. Ada di Lami Aulia di gerbang tol Cikampek Utama, Giselia Nur Rahma di gerbang tol Kalikangkung, Hadisti Nur Arifa di tol Cipali, dan Galuh Pandu di rest area kilometer 57 tol Jakarta Cikampek. Kita akan ke gerbang tol Cikampek Utama terlebih dahulu, pemirsa, bersama di Lami Aulia. Baik, di Lami, bisa dilaporkan kepada kami situasi saat ini di tempat Anda. Ya, selamat sore Anggi dan juga pemirsa. Arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi pemudik. Yang mana memang kalau kita melihat pola pemudik, ini biasanya mereka bergerak dari arah timur atau dari Jawa Timur, Jawa Tengah pada pagi hari, pada pukul 9 atau 10 hari, sehingga nantinya di sore hari atau malam hari ini terjadi penumpukan di gerbang tol Cikampek Utama. Dan dari data informasi terbaru yang kami dapatkan di Jasa Marga, pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat ini sudah ada 21.000 kendaraan yang melintas ke arah Jakarta. Dan kalau dibandingkan dengan pukul 1 siang tadi, ini ada peningkatan hampir 8.000 kendaraan. Tentunya ini meningkat signifikan, dan untuk volume kendaraan ini ada di 3.000 hingga 4.000 kendaraan yang melintas, lebih tinggi dibandingkan normalnya hanya 2.000 kendaraan. Bahkan, Anggi, pada pukul 6 pagi tadi ada 35.000 kendaraan yang telah bergerak dari arah timur ke Jakarta dengan peningkatan 44% dibandingkan lalu lintas normal. Untuk menghindari kepadatan pada periode puncak arus balik, pihak dari PT Jasa Marga ini membuka 31 gardu tol dengan 28 mobile rider untuk mengurai kepadatan. Sementara memang untuk diskon tarif tol juga terus diberlakukan, ini sebesar 20% mulai dari periode 15 April hingga 19 April 2024. Sementara Anggi, untuk rekayasa lalu lintas seperti one way, kontraflow ataupun ganjil genap ini nampaknya memang belum diberlakukan. Penuturan dari Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Aan Suhanan mengungkapkan bahwa pemberlakuan one way yang harusnya diberlakukan pada siang ini pada pukul 2 dari gerbang tol Kalikangkung ke kilometer 72 ini nampaknya tidak diberlakukan mengingat volume kendaraan masih di bawah counting traffic atau masih di angka normal. Dan untuk volume kendaraan pada periode tanggal 3 April hingga 11 April 2024 ini tercatat ada 1,7 kendaraan yang melintas melalui 4 gardu tol. Salah satunya adalah gardu atau gerbang tol Cikampek Utama. Untuk di gerbang tol Cikampek Utama ini dari arah Jakarta menuju tol Trans Jawa pada puncak arus mudik ini ada 700 kendaraan. Ini tentunya jumlahnya meningkat signifikan 198% dibandingkan lalu lintas normal. Anggi dan juga pemirsa, bagi Anda yang ingin melakukan perjalanan mudik ataupun melakukan perjalanan arus balik, hendaknya selalu berhati-hati, terlebih di gerbang tol Cikampek Utama. Ini tadi sore sempat dilanda hujan sehingga jalanan cukup licin, dan juga bagi Anda yang ingin beristirahat hendaknya selalu beristirahat di rest area terdekat untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Anggi. Terima kasih di Lami Aulia, laporan dari Cikampek. Dan berikutnya kita ke Giselia Nur Rahma dari gerbang tol Kalikangkung. Silakan Gisela, seperti apa saat ini arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Pantauan di kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung, situasinya mulai padat oleh kendaraan pribadi maupun bus penumpang yang melintas dari arah Jawa menuju Jakarta ataupun dari arah Jawa menuju ke Jakarta. Kendaraan pribadi ini yang melintas di tol Kalikangkung terpantau mayoritas berasal dari daerah Jabodetabek yang akan pulang menuju ke Jakarta. Terhitung dari pagi hingga sore hari ini ada sekitar 17.000 kendaraan yang melintas dari arah Jawa menuju Jakarta. Sementara dari arah Jawa menuju Jakarta ada sekitar 14.000 kendaraan. Sebagai informasi, untuk rekayasa lalu lintas seperti one way, kontraflow atau ganjil genap hingga saat ini dari kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung hingga kilometer 72 Cikampek belum diberlakukan karena yang memang rencananya pada hari ini pukul 2 siang ditunda oleh pihak
kepolisian karena melihat traffic counting atau jumlah kendaraan yang melintas di sini rata-rata masih di bawah 3.000 per jamnya. Sehingga one way akan diberlakukan pada besok Sabtu 13 April pukul 2 siang hingga pukul 12 malam. Kemudian dilanjutkan hari Minggu 14 April pukul 8 pagi hingga pukul 12 siang. Namun kami mengingatkan kembali, begitu juga dengan kepolisian, bahwa rekayasa arus lalu lintas ini masih bersifat situasional, tergantung menyesuaikan kondisi lalu lintas di lapangan. Sementara untuk puncak arus balik di tol Kali Kangkung ini sendiri, pihak kepolisian memprediksi akan terjadi pada hari Senin 15 April 2024, tepat di hari terakhir cuti bersama. Jadi bagi Anda pemirsa yang mungkin akan melakukan arus balik, diharapkan dan dihimbau untuk dilakukan sebelum pada tanggal 15 April dan untuk menghindari kepadatan begitu. Serta kami mengingatkan kembali bagi Anda yang para pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi untuk tetap menjaga kesehatan dan apabila mengalami kelelahan dalam berkendara dihimbau untuk segera ke rest area terdekat untuk beristirahat. Demikian kembali ke Anda, Anggi. Terima kasih Giselia Nur Rahma, dan berikutnya pemirsa kita akan ke Hadisti Nur Arifah dari Tol Cipali. Silakan Hadisti, bagaimana saat ini arus lalu lintas di Cipali? Ya, selamat sore Anggi dan juga pemirsa. Kalau kita melihat situasi lalu lintas sore hari ini di ruas tol Cipali terpantau ramai lancar. Memang kalau saya bandingkan dari tadi pagi, siang hari hingga sore hari ini, semakin sore tampaknya memang kendaraan ini semakin meningkat volumenya begitu. Nah, kalau memang dari kami pantau kendaraan pribadi yang melintas di ruas tol Cipali ini, baik yang singgah atau mampir ke rest area 102 tempat kami melaporkan saat ini, memang sudah mulai ramai dan kami memang melihat adanya aktivitas kembali dari kampung halamannya, yakni dari arah timur menuju ke arah Jakarta sudah mulai terjadi. Kami melihat berdasarkan nomor kendaraan pada kendaraan yang memang merupakan nomor kendaraan dari daerah Jakarta dan sekitarnya, kemudian juga berdasarkan adanya barang bawaan yang diletakkan di atas atap kendaraan, sehingga kami menyimpulkan memang bahwa mereka adalah pemudik yang memilih balik lebih awal ke arah Jakarta begitu. Kemudian juga ini perlu kami sampaikan, kalau kita melihat prediksi arus balik terjadi pada hari Senin, tepatnya tanggal 15 April nanti, sehingga ini dihimbau kepada masyarakat yang masih berada di kampung halamannya untuk mengatur jadwal kembali ke daerah Jakarta, dan dihimbau untuk masyarakat ini melakukan perjalanan kembali pada periode hari Rabu hingga Jumat, yakni pada tanggal 17 April hingga 19 April, karena pada periode tersebut diberlakukan adanya potongan tarif tol sebesar 20%, di mana untuk potongan tarif tol sebesar 20% ini berlaku untuk semua jenis golongan kendaraan yang melintas di ruas tol Trans Jawa ini dan melakukan tap-in atau masuk dari gerbang tol Kali Kangkung kemudian keluar di gerbang tol Cikampek Utama. Dan lalu terkait sistem rekayasa lalu lintas yang tadi memang rencananya akan diberlakukan hari ini, tampaknya memang ditunda hingga besok hari karena melihat volume kendaraan belum mengalami kenaikan yang cukup signifikan dan saat ini masih normal baik dari arah Jakarta menuju ke arah timur, begitupun dari arah timur menuju ke Jakarta. Dan ini kami terus menghimbau kepada pengendara atau para pemudik yang akan melakukan perjalanan balik tetap memperhatikan kesehatan Anda pastinya, kemudian juga memperhatikan layaknya kendaraan Anda pada saat dibawa bepergian, dan apabila Anda merasa lelah ataupun mengantuk pada saat perjalanan diharapkan untuk tidak berhenti di bahu jalan, namun berhenti dan beristirahatlah sejenak di rest area yang tersedia. Namun meskipun begitu, untuk waktu istirahat di rest area ini hanya dibatasi selama 30 menit agar tidak terjadi kepadatan ataupun penumpukan kendaraan yang bisa menyebabkan antrean pada saat memasuki rest area sehingga terjadi kemacetan yang cukup mengular. Demikian Anggi. Baik, terima kasih untuk informasi dan juga himbauannya Hadisti. Dan berikutnya ada Galuh Pandu dari rest area kilometer 57 Tol Jakarta Cikampek. Silakan Galuh Pandu, ada informasi apa dari tempat Anda melaporkan? Anggi dan pemirsa, di kawasan rest area kilometer 57 Cikampek terpantau masih cukup ramai didatangi oleh para pemudik yang melakukan perjalanan pada H+2 Lebaran 1445 Hijriah ini, dan ternyata sejumlah masyarakat masih memilih hari ini sebagai hari untuk melakukan perjalanan pulang kembali ke kampung halaman karena kami melihat bahwa sejak masuk ke kawasan rest area kilometer 57 cukup padat di antrian masuk, namun keterisian kantong parkir di rest area 57 masih sekitar 60%.
Artinya bagi Anda yang mengalami kelelahan saat di jalan, kami persilakan untuk bisa mampir terlebih dahulu ke rest area 57 untuk beristirahat karena sejumlah posko siaga juga dihadirkan di sini, mulai dari tempat yang nyaman untuk beristirahat, kemudian juga penyediaan makanan ringan gratis, serta ada kursi pijat, area bermain untuk anak dan lain sebagainya. Juga satu hal yang paling penting adalah kondisi kendaraan prima adalah hal yang penting untuk memastikan kendaraan Anda selalu dalam keadaan yang baik dalam melakukan perjalanan yang cukup panjang, karena di sini juga disediakan bengkel-bengkel yang bisa Anda gunakan untuk memeriksa kondisi kendaraan Anda. Juga karena arus lalu lintas di H+2 Lebaran ini masih terpantau normal, artinya belum terjadi kepadatan yang cukup signifikan dari arah Jawa menuju ke Jakarta, sehingga masih diberlakukan arus lalu lintas normal atau dua arah. Jadi kami menghimbau bagi Anda masyarakat yang akan melakukan perjalanan untuk tetap menjaga kesehatan, jangan berhenti di bahu jalan, dan juga pastikan kendaraan Anda dalam kondisi yang prima. Dan satu hal yang penting harus kami sampaikan adalah tetap patuhi peraturan lalu lintas, mengingat bahwa besok sudah mulai terjadi pergerakan arus balik dimulai dari tanggal 13 dan mencapai puncaknya pada 15 April 2024, sehingga dihimbau masyarakat untuk menghindari tanggal tersebut agar tidak mengalami kepadatan saat melakukan perjalanan menuju ke Jakarta maupun ke arah sebaliknya. Sementara demikian, Anggi. Baik, terima kasih Galuh Pandu untuk informasinya, dan juga terima kasih kepada rekan-rekan sekalian atas informasi dan juga laporannya dari beberapa titik tempat kalian melaporkan. Selamat bertugas kembali teman-teman, dan jangan lupa jaga kesehatan.